Pagi, siang, sore, maupun malam bagi kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya mahasiswa Universitas Udayana, Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya pada mata kuliah visualisasi arsitektur yang saya tempuh pada semester 4 ini berupa presentasi. Pada video kali ini, presentasi yang saya sampaikan, saya menggunakan media aplikasi PowerPoint. Oke, langsung saja. Pada mata kuliah visualisasi arsitektur ini, saya mengerjakan rancangan saya sebelumnya dari gambar manual menjadi gambar digital yang menggunakan beberapa software arsitektur pada umumnya. Rancangan ini merupakan rancangan rumah hunian yang terletak pada site yang memiliki luasan kurang lebih 300 meter persegi yang berlokasi di Jalan Tukat Badung nomor 21, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan. Rumah ini saya beri nama Tropical House, tidak lain karena saya melakukan pendekatan perancangan konsep arsitektur tropis dengan alasan melakukan penyesuaian bangunan terhadap kondisi tapak yang ada sehingga tetap memberikan kesan nyaman dan aman bagi penghuni rumah tersebut. Seperti yang kita ketahui, konsep arsitektur tropis merupakan jenis arsitektur yang memberikan jawaban atau adaptasi bentuk bangunan terhadap pengaruh iklim tropis, di mana iklim tropis tersebut memiliki karakter tertentu, terutama pada Indonesia sendiri, yang disebabkan oleh panas matahari, kelembapan yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin yang dinamis, dan sebagainya. Penerapan konsep arsitektur tropis pada rumah hunian terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan seperti kenyamanan termal, aliran udara melalui bangunan tersebut, radiasi panas yang mengarah kepada bangunan tersebut, penerangan alami pada siang hari, serta kemudahan sirkulasi penghuni rumah tersebut. Pada presentasi kali ini saya rangkum dalam beberapa poin, yaitu poin yang pertama gambar rencana kerja, poin yang kedua gambar 3 dimensi, yang ketiga video animasi, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Pada poin 1, 2, dan 3 merupakan hasil kerja yang saya kerjakan sendiri pada mata kuliah visualisasi arsitektur ini menggunakan beberapa aplikasi arsitektur pada umumnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, langsung saja kita menuju ke gambar rencana kerja. Pada gambar rencana kerja yang saya kerjakan pertama kali yaitu menggambar denah bangunan tersebut secara terukur dan terskala. Pada bangunan tersebut sudah diatur ruang sedemikian rupa menyesuaikan kebutuhan penghuni rumah tersebut. Mulai dari ruang tamu, selanjutnya dapur, kamar mandi, dan ada tangga naik menuju ruang mezanin yang menjadi ruang kerja pada bangunan tersebut. Selanjutnya ada ruang tidur utama, kamar mandi utama, ruang tidur anak 1, ruang tidur anak 2, musola, ruang makan, dan ruang keluarga. Dan di belakang sini pada sebelah selatan bangunan terdapat halaman belakang yang bisa menjadi area bersantai pemilik rumah tersebut. Setelah menggambar denah, selanjutnya saya melakukan penggambaran tampak depan, di mana tampak depan tersebut sama seperti gambar denah, bahwa saya menggunakan mediasi AutoCAD tahun 2017. Pada tampak depan ini, saya menggunakan banyak bukaan lebar dan besar seperti kaca dan roster yang bertujuan untuk memaksimalkan cahaya matahari dan angin yang masuk dari luar menuju ke dalam bangunan. Berikutnya tampak belakang. Pada belakang bangunan terdapat ruang musola, ruang makan, dan ruang keluarga yang saya berikan full bukaan berupa pintu lipat
dengan tujuan memberikan akses yang lebar, akses sirkulasi yang lebar, serta memanfaatkan cahaya masuk dari arah selatan dan udara yang masuk dari arah selatan juga. Pada tampak samping, saya memanfaatkan panas cahaya matahari yang berada dari arah timur dengan cara memberikan area ruang jemur pada ruang tersebut, pada sebelah timur ini, dan area carport tepat di sebelah ruang tamu. Selanjutnya, setelah membuat tampak, saya menggambar potongan bangunan tersebut. Dimulai dari potongan A. Potongan A di sini mampu menjelaskan dimensi dari mezanin, ruang tamu, tangga yang merupakan jalur sirkulasi dari bawah menuju ruang mezanin, dan dimensi dari ruang tidur utama. Berikutnya potongan DD yang menampilkan dimensi dari ruang tidur anak 1, ruang tidur anak 2, musola, kamar mandi kamar tidur utama, dan toilet kamar tidur utama. Pada toilet kamar tidur utama, saya menurunkan elevasi lantai sebagai antisipasi agar tidak ada keluarnya air yang dari kamar mandi menuju keluar. Setelah menggambar potongan, saya menggambar rencana pondasi sesuai ukuran dan skala sesuai rencana kerja. Di sini saya menggunakan pondasi batu kali yang sama seperti pondasi yang digunakan pada bangunan rumah tinggal pada umumnya. Pada rencana kap, saya menggunakan bentuk atap setengah segitiga yang pada awalnya merupakan atap segitiga, lalu disesuaikan dengan bentuk bangunan sehingga menjadi bentuk setengah segitiga dan disusun sedemikian rupa secara dinamis sehingga jadilah seperti ini. Saya menggunakan kerangka baja ringan pada bagian atap ini dan menggunakan sirap sebagai bahan penutup atap dengan alasan estetika. Ini merupakan detail gambar pondasi yang saya kerjakan setelah menggambar rencana pondasi dan rencana kap. Rencana pondasi. Berikutnya kita beralih ke poin nomor 2, yaitu gambar 3 dimensi. Pada gambar 3 dimensi ini saya menggunakan dua media aplikasi, yaitu SketchUp 2017 dan aplikasi Lumion. Pekerjaan gambar 3 dimensi pada umumnya dikerjakan setelah pekerjaan gambar rencana kerja itu selesai. Dan tujuan gambar 3 dimensi itu sendiri merupakan upaya si arsitektur itu memberikan gambaran visual kepada orang yang melihat rancangan tersebut secara lebih real. Pada gambar 3 dimensi ini biasanya diawali dengan rancangan kasar melalui aplikasi SketchUp. Yang berikutnya dilanjutkan dengan aplikasi Lumion yang mampu memberikan visual yang lebih realistis. Ini merupakan gambar tampak utara yang saya buat melalui aplikasi SketchUp. Bisa dilihat di sini terdapat jendela bukaan besar pada kamar tidur utama, roster yang sebagai jalur sirkulasi udara dari luar menuju dalam bangunan, dan bukaan jendela pada ruang mezanin atau ruang kerja. Dan ini merupakan carport yang terletak tepat di sebelah ruang tamu. Dan pasangan batu ini sebagai hiasan, di samping sebagai hiasan juga sebagai double skin arah matahari yang masuk dari arah barat daya. Selanjutnya ada tampak timur, tampak barat, dan tampak selatan. Dan di sini ada denah yang saya buat ulang, side plan yang saya buat ulang menggunakan aplikasi SketchUp. Selanjutnya, setelah gambar SketchUp itu selesai, saya dilanjutkan dengan gambar 3 dimensi menggunakan aplikasi Lumion yang dimana mampu memberikan gambar visual yang lebih realistis.
Di sini saya menjelaskan sedikit konsep fasad yang saya gunakan. Pada awalnya, konsep yang saya gunakan mengikuti bentuk simpel dari siluet rumah pada umumnya, yaitu persegi dan segitiga yang ada di atasnya. Setelah menyusun ruang sesuai kebutuhan dan menambahkan beberapa elemen arsitektur tropis pada eksterior bangunan, terbentuklah bentuk yang dinamis dengan namun tetap menonjolkan bentuk persegi dan segitiga di atasnya pada bangunan ini. Nah, berikut merupakan tampilan eksterior yang saya buat melalui aplikasi Lumion. Ini pada bagian utara, tampak dari utara. Ini ada area entrance. Ini merupakan area halaman belakang yang terdapat di sebelah selatan bangunan. Ini merupakan area musola. Berikutnya ada tampilan interior. Ini pada sebelah kiri atas ini merupakan ruang tamu. Dilanjutkan dengan tampilan ruang tidur utama dari luar. Selanjutnya ada ruang dapur. Berikutnya ada ruang makan yang memiliki bukaan pintu lipat secara menyeluruh yang mengarah ke arah selatan. Dan ini adalah ruang keluarga atau ruang bersantai. Selanjutnya poin ketiga yaitu video animasi. Video animasi ini saya buat menggunakan aplikasi Lumion dengan durasi kurang lebih 2 menit. Silakan menyaksikan. Tadi merupakan cuplikan video animasi yang sudah saya buat sebelumnya. Berikutnya poin keempat yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan yaitu rancangan bangunan rumah tropical house yang terletak pada daerah Renon dan Pasar Selatan ini mengacu pada peningkatan arsitektur tropis di mana bangunan tersebut dirancang agar dapat memberi jawaban atau adaptasi bentuk bangunan terhadap pengaruh iklim tropis yang ada, terutama pada daerah tersebut, dengan memanfaatkan sebagai elemen pembentuk yang ada pada bangunan, baik itu eksterior maupun interior, sehingga mampu memberikan solusi dari iklim tropis yang tetap memberikan kesan estetika yang menarik. Berikutnya saran. Pada rancangan ini merupakan sebuah rancangan kasar yang perlu disempurnakan. Maksudnya itu
pada rancangan ini saya merasa masih banyak banget yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperbaiki mengingat potensi tapak dan bangunan itu sendiri memiliki potensi yang banyak dan melimpah. Oleh karena itu, akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Sampai jumpa. Terima kasih.